Halo guys, jumpa lagi dengan channel saya, Nuris Anwari TV. Jangan lupa ya guys, like, comment, subscribe, dan share Pak Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nuris Anwari di channel Nuris Anwari TV. Di sini saya sedikit menjelaskan atau memaparkan mengenai perumusan visi institusi, di mana di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama itu definisi visi. Yang kedua itu merupakan tujuan visi, dan yang ketiga ciri-ciri visi atau ciri-ciri khas visi, dan yang keempat itu merupakan ukuran perumusan visi. Dimana di sini saya ingin menjelaskan yang poin A, dimana di sini definisi visi. Perlu kita ketahui bersama untuk memulai suatu pembahasan, kita harus ketahui terlebih dahulu makna atau kalimat tersebut, yaitu dimana di sini merupakan definisi visi. Di mana visi di sini merupakan pernyataan yang memuat impian atau cita-cita, nilai-nilai dan masa depan suatu organisasi. Di mana di sini visi merupakan suatu cita-cita dalam suatu organisasi atau suatu lembaga yang ingin dicapai. Di mana kita untuk memulai suatu organisasi atau suatu lembaga itu pasti ada yang namanya visi atau misi, di mana visi itu merupakan cita-cita, impian suatu organisasi tersebut ingin dicapai atau memotivasi suatu masyarakat untuk benar-benar yakin dengan visi tersebut. Di mana di sini baik itu perusahaan maupun institusi di sini dapat mempunyai fungsi menentukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu menginspirasi anggota, yaitu dalam visi itu harus bisa menginspirasi anggota, baik itu anggota maupun masyarakat lainnya, bahwa suatu visi tersebut itu bisa kita rangkai dan bisa kita capai. Makanya dalam suatu organisasi itu pasti ada yang namanya visi. Yang kedua itu tujuan visi. Yang pertama yaitu menginspirasi dan memotivasi, di mana di dalam suatu visi kita tidak syukur-syukur untuk membuat visi. Kita harus bisa mengetahui makna terlebih dahulu, arti dalam visi tersebut. Karena dalam visi yang menarik atau visi yang baik itu harus bisa menginspirasi atau memotivasi suatu orang atau suatu kelompok, baik itu dari segi anggota maupun masyarakat. Yang kedua itu membantu perencanaan, di mana di sini kita dalam adanya suatu visi, kita bisa menata atau bisa merencanakan suatu strategi yang entah kita ingin capai. Sepertinya visi di dalam suatu organisasi maupun lembaga. Yang ketiga itu memberikan fokus dan kepastian, di mana kita dalam melakukan suatu visi kita harus memfokuskan terlebih dahulu arti makna yang ingin dicapai, arti makna dalam suatu visi tersebut. Dan yang keempat itu membentuk solidaritas, di mana visi di sini bisa membentuk solidaritas kita tanpa batas kita. Yang dulunya kita tidak ada yang namanya solidaritas, dengan adanya visi dan misi kita mempunyai makna arti dalam suatu solidaritas. Dan yang kelima itu mengukur keberhasilan, di mana di sini dalam suatu organisasi itu ada suatu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, di mana di sini dalam adanya suatu visi dan misi kita bisa mengukur tingkat keberhasilan kita atau tingkat keburukan kita. Tetapi dalam suatu visi itu dinilai dalam segi baiknya, seperti itu. Dan yang ketiga itu ciri-ciri khas visi, di mana yang pertama itu konsisten dengan nilai visi. Visi harus konsisten dengan nilai dan materi organisasi individu, seperti itu. Dalam suatu memulai visi kita harus konsisten pada dalam suatu organisasi tersebut atau lembaga tersebut.
Yang kedua itu inspirasional. Visi harus menginspirasi dan memotivasi. Saya sampaikan yang barusan bahwasannya visi dan misi itu harus bisa menginspirasi dan memotivasi suatu kelompok maupun suatu individual di dalam suatu organisasi tersebut. Yang ketiga itu jangka panjang, di mana jangka panjang ini visi biasanya memiliki jangka waktu yang panjang seperti itu. Kita untuk melakukan atau membuat suatu visi itu harus melakukan jangka panjangnya, di mana untuk memulai suatu keberhasilan itu kita harus memikir jangka panjangnya terlebih dahulu. Apakah suatu visi tersebut bisa merealisasikan suatu visi tersebut. Yang keempat itu orientasi atau pencapaian, di mana di dalam suatu tujuan, di dalam suatu perencanaan itu harus ada orientasi. Dan yang kelima itu jelas dan spesifik. Kalau kita tidak membuat suatu visi itu tidak jelas, maka visi itu akan hambar seperti itu. Yang keenam itu menggambarkan keunikan. Visi itu harus unik, harus menginspirasi dan harus ada makna tersendiri seperti itu. Dan yang terakhir itu menggambarkan keunikan. Yang poin D, di mana syarat visi yang baik itu ada beberapa hal. Yang pertama itu jelas dan menginspirasi. Yang kedua itu dikomunikasikan secara efektif. Dan yang ketiga itu mempertimbangkan pihak-pihak terkait. Dan yang keempat itu realistis dan mencapai. Yang kelima itu spesifik. Dan yang keenam itu relevan. Dan yang ketujuh fleksibel. Yang kedelapan itu mengikat dengan nilai. Yang sembilan mengarahkan dan memotivasi, di mana kita sebagai pimpinan, sebagai atasan, kita harus bisa memotivasi atau bisa mengarahkan suatu anak buah kita atau di bawahnya kita, bagaimana kita harus bisa menginspirasi suatu visi dan misi tersebut. Yang terakhir itu ukuran perumusan visi. Perlu kita ketahui teman-teman, di mana di sini ukuran perumusan visi itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu terintegrasi dengan strategis. Visi harus terintegrasi. Yang kedua itu ambisius dan memotivasi. Dan yang ketiga mengandung nilai inti. Dan yang keempat itu membutuhkan waktu yang lama dengan waktu yang batas yang jelas. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kekeliruan atau kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.